Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana. Di sini saya akan juga ujian praktikum analisis dari waktu saya, di mana UAS kali ini mengenai analisis harga saham menggunakan metode ARIMA. Nah, kemudian kali ini itu menganalisis harga saham harian dua perusahaan sektor kesehatan di Indonesia, yaitu PT Kimia Farma dan PT KB Farma. Di mana metode yang saya gunakan adalah ARIMAX yang menggabungkan komponen ARIMA dengan variabel-variabel eksogen. Untuk periode analisisnya sendiri itu dari 1 Januari 2021 sampai 3 Desember 2021. Oke, selanjutnya kita masuk ke data penelitian, di mana data yang saya gunakan itu bersumber dari Yahoo Finance dengan total 229 hari perdagangan. Kemudian perusahaan yang dianalisis itu ada dua, yaitu PT Kimia Farma dan PT KB Farma. Untuk variabel penelitiannya sendiri itu ada empat, satunya variabel dependen dan ketiga lainnya itu adalah variabel eksogen, di mana variabel dependennya itu adalah variabel close yang merupakan harga penutupan saham harian dalam satu bulan rupiah. Sedangkan ketiga variabel lainnya itu ada variabel open yang merupakan harga pembuka si sahamnya. Kemudian ada X2 itu variabel high, itu adalah harga tertinggi si sahamnya. Dan yang ketiga atau X3-nya itu adalah variabel low, itu adalah harga terendah saham hariannya. Dan semua variabel itu dalam satuan rupiah. Kemudian di sini saya juga melakukan pembagian data di mana menjadi dua, data in sample dan data out sample. Untuk data in sample-nya sendiri itu ada 224 observasi dari 1 Januari sampai 28 November 2021, yang dimana data in sample ini digunakan untuk membangun si modelnya nanti. Kemudian ada data out sample, yaitu berjumlah 5 observasi dari 29 November sampai 3 Desember 2021, yang dimana data out sample ini juga digunakan untuk mengevaluasi ketepatan si peramalannya. Nah, semua ini saya datakan dari artikel acuan yang sudah di-list pada grup praktikum ADW kita. Selanjutnya di sini saya melakukan plot time series yang bisa dilihat pada PPT. Ada dua, ada plot time series untuk PT Kalbar Pharma dan ada PT Kimia Farma. Nah, berdasarkan plot time series ini, untuk PT Kalbar Pharma terlihat bahwa data menunjukkan tidak adanya pola musiman yang berulang. Kemudian varians pada variabel eksogen maupun variabel dependennya itu tidak konstan sepanjang bulan. Nah, dapat kita lihat juga bahwa tren jangka panjang itu tidak ada karena uh, data itu berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata tanpa kecenderungan naik ataupun turun yang konsisten. Sementara untuk PT Kimia Farma, polanya hampir sama dengan PT Kalbe Farma, di mana tidak ada pola musiman yang berulang. Cuman yang menjadi pembeda mungkin bisa kita lihat pada awal tahun di bulan Januari itu terdapat lonjakan harga yang sangat tinggi, dan kemudian sekitar bulan Maret dia turun secara konsisten. Selanjutnya, setelah melihat plot time series itu, saya melakukan uji stasionaritas terhadap varians, di mana ini untuk melihat apakah si datanya itu homoskedastis atau heteroskedastis. Di mana untuk si PT Kalbe Farma sendiri, sebelum uh, sebelum transformasi nilai lambdanya itu sangat jauh dari satu gitu. Di mana untuk mengatakan sebuah data itu adalah stasioner terhadap varians, nilai lambdanya itu mendekati satu. Nah, ternyata untuk semua variabel dari PT Kalbe Pharma ini sangat jauh nilai lambdanya dari satu. Dan setelah dilakukan transformasi dan semuanya itu dilakukan transformasi box itu semua nilai lambdanya sudah mendekati satu, di mana untuk variabel Y itu nilai lambdanya 1,4, X1 1,12, X2 itu 0,81, dan X3 itu 0,88. Selanjutnya, di sini juga melakukan uji stasionaritas terhadap varian untuk dataset PT Kimia Farma, di mana sama juga seperti sebelumnya,
semua variabel pada dataset PT Kimia Farma ini sangat sebelum transformasi itu sangat jauh dari angka satu, di mana hal ini mengindikasi perlunya adanya transformasi data itu. Dan setelah dilakukan transformasi data uh, menggunakan box itu semua variabel sudah mendekati satu nilai lambda. Nah, ini sedikit berbeda dengan artikel yang saya gunakan, di mana di artikel itu di PT Kimia, di PT Kalbe Pharma itu menggunakan transformasi transformasi 1/square Y, tapi ternyata setelah saya analisis hasil nilai lambdanya itu tidak sesuai gitu, di mana masih jauh dari angka satu. Begitu juga pada dataset PT Kimia Farma itu juga seharusnya kan di artikel itu dia menggunakan transformasi satu per Y. Tapi ketika saya analisis menggunakan itu, nilai lambda yang saya dapatkan itu juga masih uh, jauh dari satu gitu. Yang hal ini mengindikasi uh, variabelnya itu tetap tidak stasioner terhadap varians. Dan ini adalah suatu pembeda dari artikel dan hasil analisis saya. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan uji stasionaritas MEAN, di mana yang pertama saya melakukan uji stasionaritas terhadap MEAN untuk dataset vertikal Bio Farma yang bisa kamu lihat, yang bisa kita lihat pada gambar yang paling atas. Nah, di situ dapat dilihat pada uji stasioner sebelum diferencing untuk semua variabel itu gagal tolakan nol, di mana gagal tolakan nol itu berarti data tidak stasioner. P-value-nya itu lebih dari 0,05 semua. Kemudian uh, karena tahu dia tidak stasioner, maka dilakukannya lah diferencing sebanyak satu kali. Dan setelah dilakukannya differencing, bisa dilihat bahwa nilai p-value untuk semua variabel adalah 0,01, yang dimana ini lebih kecil dari 0,5, yang berarti dia tolak 0, dan dapat kita simpulkan bahwa untuk semua variabel sudah stasioner setelah dilakukannya differencing sebanyak satu kali. Begitu juga pada dataset PT Kimia Farma dapat dilihat bahwa sebelum adanya differencing itu semuanya gagal tolak 0. P-value-nya itu lebih besar dari 0,05 semua. Kemudian dia baru stasioner setelah dilakukannya differencing sebanyak satu kali. Dia memiliki nilai p-value sebesar 0,01 untuk semua variabel pada dataset PT Kimia Farma. Baik, selanjutnya setelah kita sudah menguji stasioner terhadap varians dominan, di sini saya melakukan identifikasi model menggunakan ACF dan PACF. Di mana untuk PT Kalbe Pharma yang bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, pola ACF-nya itu terlihat menampilkan spike signifikan secara konsisten pada lak 1 hingga 3. Nah, hal ini menunjukkan adanya komponen moving average atau MA. Sementara itu, PACF-nya menunjukkan cut-off pada lap 2, yang menandakan keberadaan komponen autoregressive atau FAR. Nah, berdasarkan pola ini, differencing D sama dengan 1, maka kandidat Arimax itu yang bisa mencakup P sama dengan 0 atau 1 untuk komponen AR, dan Q sama dengan 0, 1, 2, atau 3 untuk komponen CNA-nya. Nah, untuk PT Kimia Farma sendiri yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, pola ACF itu terlihat menampilkan spike signifikan pada lak 1, kemudian cut off, yang berarti dia cut off setelah lak 1. Hal ini menunjukkan adanya komponen MA. Sementara itu di PACF-nya itu menunjukkan adanya volatile off atau menurun secara bertahap. Berdasarkan pola ini, dengan D sama dengan 1, kandidat model Arimax yang dapat dipertimbangkan adalah P sama dengan 0, dan untuk komponensi AR-nya, dan Q sama dengan 1 untuk komponensi MA-nya. Nah, kemudian di sini saya membuat 3 model untuk masing-masing dataset, yang dimana yang pertama untuk dataset PPK Bio Farma saya membuat per D313, kemudian model kedua itu ada 011, dan model ketiga itu ada 5,1,3. Kemudian untuk dataset PT Kimia Farma saya juga membuat 3 model, di mana model satu itu ada ORD 012, model kedua itu ORD 011, dan ORD untuk model ketiga itu 211.
Kemudian setelah membuat model itu, saya melakukan uji asumsi residual. Uji asumsi residual di mana ada dua, yaitu uji normalitas dan uji white noise. Untuk uji normalitas menggunakan satu robot dengan hipotesis Hanolnya itu residual data menyebar normal dan K1-nya itu residual tidak menyebar normal dengan alfanya itu sebesar 0,05. Nah, pada PT Kalbe Pharma, model 1 itu menghasilkan nilai W 0,87 dengan p-value 3,694. Nah, sedangkan model 2 nilai W-nya 0,91 dan p-value-nya itu 5,284 dikali 10 pangkat minus 14. Keduanya ini memiliki p-value yang kurang dari 0,5 sehingga tolakkan nol. Artinya residual tidak menyebar normal. Namun model ketiga atau model 513 itu menghasilkan nilai W 0,068 dengan p-value 0,171, di mana ini lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak Hanol. Artinya residual model 3 itu menyebar secara normal. Kemudian untuk PT Kimia Farma, ketiga model ini memiliki p-value kurang dari 0,5 sehingga semua residual itu tidak menyebar secara normal. Untuk uji white noise-nya sendiri, ini menggunakan Elgin box dengan hipotesis Hanolnya itu yaitu residual memenuhi syarat white noise dan salah satunya itu residual tidak memenuhi syarat white noise. Nah, untuk PT Kalbe Farmanya sendiri, model satunya itu p-value-nya 0,787, kemudian model keduanya itu p-value-nya 0,428, dan model ketiga p-value-nya itu 0,9315. Di mana semua model pada untuk dataset critical Bio Farma ini lebih besar dari 0,5, ya. Berarti kita gagal menolak Hanol atau residualnya itu sudah memenuhi syarat white noise. Sedangkan pada PT Kimia Farma itu juga menunjukkan hasil yang serupa dengan p-value 0,9739 untuk model 1, kemudian 0,9471 untuk model 2, dan 0,9573 untuk model 3. Di mana dapat kita simpulkan untuk semua model pada dataset PT Kimia Farma itu memenuhi asumsi white noise yang berarti residual bersifat acak dan indikator. Selanjutnya, setelah melakukan uji residual, saya juga melakukan uji signifikansi parameter, di mana ini untuk mengetahui apakah parameter model itu berpengaruh signifikan, di mana hipotesis nolnya itu adalah parameter tidak signifikan dengan alfa 0,05. Dia tolak nol jika p-value kurang dari alfa. Nah, untuk PT Kalbe Farma sendiri, model 3 yaitu Arimax 513 itu terdapat 5 parameter AR. Dari AR1 sampai AR5, 3 parameter MA, dari MA1 sampai MA3, dengan 3 variabel eksogen, open, high, dan low. Semua parameter menunjukkan p-value kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat minus 16 hingga 0,041. Nah, semuanya ini kurang dari 0,05. Jadi, keputusannya itu tolak Hanol untuk semua parameter, sehingga disimpulkan bahwa seluruh parameter itu signifikan dan memberikan pengaruh nyata terhadap harga penutupan saham. Sedangkan pada model 1 dan model 2 itu ada aja parameter yang tidak signifikan atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk PT Kimia Farma model 2 yaitu Arimax 0,1, parameternya MA1, memiliki p-value 0,01021, variabelnya variabel opennya p-value-nya kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. High p-value-nya kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16 dan low p-value-nya 2,23 kali 10 pangkat minus 7. Semua p-value itu kurang dari 0,05 sehingga tolak Hanol. Artinya seluruh parameter signifikan secara statistik. Begitu juga untuk di model 3-nya, dia itu signifikan secara statistik. Semua parameter dari model 3 itu signifikan secara statistik.
Selanjutnya, dari grafik bahwa garis ramalan berwarna hitam itu berada sangat dekat dengan data aktual yang berwarna hijau yang menandakan model sedikit mampu atau lumayan mampu menangkap pola pergerakan harga pada periode tertentu dengan baik. Nah, tidak terlihat penyimpangan besar atau lompatan yang sangat ekstrim sehingga model memberikan prediksi jangka pendek yang relatif halus dan stabil. Kemudian untuk hasil peramalan untuk PT pertama, grafik itu menunjukkan garis hijau adalah data aktual pada periode testing, sedangkan garis putus-putus itu adalah hasil peramalannya. Terlihat nilai peramalan itu berada sangat dekat dengan harga aktual. Garis peramalan itu mengikuti pola pergerakan hasil saham tanpa penyimpangan besar. 5. Nilai prediksi yang dilakukan itu berada dalam rentang sama dengan data observasi. Menandakan model itu dapat menangkap fluktuasi harian dengan baik. Secara keseluruhan, model itu menunjukkan kinerja yang stabil dan bisa digunakan. Oke, kita selanjutnya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu data harga saham memerlukan transaksi box untuk mengatasi heteroskepsitasnya dan diferensiasi satu kali untuk mencapai stasionaritas terhadap ini. Kedua model terbaik untuk BP Pagi Pharma adalah Arimax 513 berdasarkan nilai error kecil, dan sedangkan untuk BP Kimia Pharma adalah Arimax 211 berdasarkan anti rendah dan relatif. Nah, ketiga semua parameter ini baik R, MA maupun variable absorption overhang dan load itu terbukti signifikan secara statistik dengan PVD yang kurang dari 0,5. Kemudian model memberikan akurasi prediksi sampai dengan berbagai kurang dari 1% untuk kedua perusahaan. Kelima, kedua model memenuhi kelima, residual model memenuhi asumsi white noise yang menunjukkan model sudah tepat dengan tenang. Metode Arimax terbukti efektif untuk memprediksi harga saham jangka pendek dengan hasil paralel stabil dan akurat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika sedikit terburu-buru atau terbata-bata. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.